Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memimpin rapat penanganan korban erupsi Gunung Lewotobi. Laki-laki di Geraha Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Jakarta Timur pada Selasa 12 November 2024. Namun ada hal menarik yang jadi sorotan publik tak kala Pak Gibran keluar dari mobil. Beliau nampak langsung disambut oleh beberapa menteri seperti Menko PMK Pratikno, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menkes Budi Gunadi Sadikin. Namun yang jadi sorotan adalah hadirnya Menteri Perumahan Rakyat, Pak Marwarar Sirait yang langsung hormat kepada Wakil Presiden. Sebelumnya Pak Marwarar Sirait menuai polemik lantaran hanya menampilkan foto Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto tanpa Wakil Presiden Wapres Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka dalam slide materi paparannya dalam rapat koordinasi atau Rakornas penyelenggara pemerintahan daerah tahun 2024 di Sentul beberapa waktu lalu. Lantas apa saja permasalahan rakyat yang langsung ditanggapi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tersebut? Mari simak ulasannya berikut ini. 1. Gelar rapat penanggulangan erupsi Gunung Lewotobi. Dalam rapat tersebut, Wakil Presiden Gibran meminta seluruh jajaran untuk memperhatikan tempat pengungsian bagi para korban. Pelayanan kesehatan dan kebutuhan dasar para korban terpenuhi dengan baik. Lejen Suharyanto menyebut, Wapres Gibran memberikan arahan agar lokasi pengungsian dibedakan sesuai kategori. Arahan Wapres harus dibedakan di tempat pengungsian antara yang umum, lansia, hamil, antara yang menyusui dan anak-anak, kata Pak Suharyanto. Lejen Suharyanto mengatakan arahan tersebut diberikan agar pelayanan kesehatan dan kebutuhan dasar para pengungsi bisa tepat sasaran. Per hari ini katanya belum ada keluhan terkait pelayanan dasar di lokasi pengungsian. Pak Gibran direncanakan meninjau lokasi bencana secara langsung. Hal itu diungkap oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP Marwarar Sirait saat jumpa pers usai rapat di BNPB Jakarta. Pak Marwarar tidak menyebut pasti kapan Pak Gibran akan ke lokasi, kemungkinan dalam 2 atau 3 hari ke depan. Pak Marwarar mengatakan Pak Gibran akan mengunjungi Makassar hingga Tanah Toraja terlebih dahulu. Setelah itu barulah ke NTT untuk mengunjungi lokasi bencana. 2. Tinjau langsung posko pengaduan lapor Mas Gibran. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung posko pengaduan lapor Mas Wapres di Istana Wakil Presiden Republik Indonesia. Pak Gibran pun memantau beberapa warga yang tengah melaporkan permasalahannya di meja aduan. Pada hari pertama diluncurkan, kanal aduan lapor Mas Wapres di Istana Wapres Jakarta menerima sedikitnya 60 aduan dari masyarakat secara langsung dan sekitar 1000 aduan melalui jalur WhatsApp. Layanan tersebut memang dibagi 2, yakni lewat tatap muka dengan langsung mendatangi gedung Sekretariat Wakil Presiden Jakarta dan melalui aplikasi perpesanan WhatsApp dengan nomor yang sudah diumumkan secara luas melalui Instagram pribadi Pak Gibran @gibranrakabuming. Kanal aduan masyarakat itu merupakan arahan langsung dari Pak Gibran melalui tim Sekretariat Wakil Presiden. Oleh karena itu tim Sekretariat Wakil Presiden pun mempersiapkan layanan ini dengan sebaiknya. Saat masyarakat tiba di pos pemeriksaan, petugas Pas Pampres pun sudah langsung mengarahkan ke gedung yang disiapkan untuk melakukan pengaduan. Hanya bermodalkan kartu identitas, masyarakat bisa melaporkan permasalahan yang mereka hadapi, meskipun masalah tersebut sudah pernah ditempuh lewat jalur hukum atau tanpa bantuan lembaga sama sekali. 3. Usul Undang-Undang Perlindungan Guru. Pak Gibran menyoroti kriminalisasi guru yang marak terjadi beberapa waktu terakhir. Beliau mencontohkan guru di Bengkulu yang kehilangan penglihatan mata kanan akibat diketapel orang tua murid. Lalu guru di Sidoarjo yang harus berhadapan dengan hukum usai mencubit siswanya. Beliau meminta agar Undang-Undang Perlindungan Anak tak disalahgunakan. Pak Gibran juga mengusulkan perlindungan hukum bagi para guru. Jadi mungkin ke depan perlu kita dorong juga Pak Menteri Undang-Undang Perlindungan Guru, ucap Pak Gibran saat menghadiri rapat koordinasi evaluasi kebijakan pendidikan dasar dan menengah di Sheraton Grand Jakarta, Jakarta Selatan.